Anda menyebutkan bahwa sebenarnya salah satu yang menjadi tantangan adalah berkaitan dengan daya saing kita terhadap negara-negara yang juga memiliki tenaga kerja yang mungkin di level yang serupa seperti misalnya Vietnam dan lain sebagainya. Kira-kira yang ditunggu-tunggu oleh para investor apa Pak? Stabilitas ekonomi, makroekonomi negaranya, stabilitas regulasi usahanya, atau seperti apa? Pertama tentu adalah infrastruktur. Kalau infrastruktur di kita ini baik, maka mereka bisa memproduksi itu dengan tepat waktu. Sehingga cepat bisa didelivery ke negara tujuan. Kedua tentu kalau kawasan baru atau industri baru ya tentu regulasi yang kondusif. Tapi kalau bidang-bidang yang sudah lama itu kan regulasinya juga udah jelas. Jadi itu tidak terlalu menjadi problem sebetulnya. Tapi image itu perlu bahwa negara kita ini welcoming terhadap investor asing dan negara kita ini juga mudah untuk memproses perizinan. Itu penting. Meskipun kita sekarang udah masuk ke OSS ya, tapi OSS juga baru. Betul. Malah kadang-kadang menjadi kendala. Ya, jadi ini juga perlu disikapi sehingga tetap penanganan yang baik terhadap pelanggan di tiap-tiap kawasan industri itu juga berbeda-beda. Ada yang sudah terampil, ada yang belum, ada yang sudah pandai untuk menyelesaikan masalah dengan birokrasi yang ada. Ini juga sangat menentukan, nggak bisa disamaratakan. Kawasan industri ada yang sukses sekali, ada yang susah jualan. Itu juga karena tergantung sama pengalaman, kemampuan menangani, dan juga infrastruktur yang tersedia. Oke. Dari penjelasan Anda kan sebenarnya, dan kita juga tahu bahwa sebenarnya posisi kawasan industri ini ada di tengah ya Pak Darmono begitu. Ya. Istilahnya memang variabel yang berpengaruh ini sangat banyak. Tadi Anda menyebutkan salah satunya yang nomor satu adalah berkaitan dengan infrastruktur. Betul. Kalau saya tidak salah menyimpulkan berarti ini berkaitan dengan logistik. Tidak hanya logistik, ini juga kesediaan listrik, kesediaan gas, kesediaan air, kesediaan tenaga kerja. Jadi logistik kan mungkin pelabuhan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol. Tapi di samping itu ada hal-hal lain yang juga dibutuhkan. Misalnya kalau listrik kita ini mahal, gas kita mahal, dan kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Itu menjadi handicap untuk perusahaan yang ingin kepastian. Jadi itu juga perlu ada perbaikan. Nah, umumnya kejadian ini juga karena infrastruktur. Pipanya nggak ada. Infrastruktur nggak ada. Listriknya mungkin kita oversupply. Tapi infrastrukturnya belum tentu. Aksesnya. Ya. Jaringan-jaringannya. Terus kemudian itu deponya, transformernya. Itu kan harus disesuaikan sama kebutuhan. Makin tinggi permintaan, ya istilahnya kabel-kabelnya harus makin besar. Ya. Belum itu menyangkut kemampuan untuk mengelola distribusinya. Itu juga diperlukan kemampuan tersendiri. Ya. Oke, dengan salah satu tantangan utamanya adalah berkaitan dengan jaringan infrastruktur yang ada dari kawasan industri atau dari Jababeka sendiri, bagaimana mengadres tantangan ini Pak? Ya, kita ini kalau Cikarang umurnya udah 36 tahun. Jadi sudah ekosistemnya lengkap, di samping kedekatan dengan infrastruktur di Jakarta, jalan tolnya prima, ya, pelabuhan tidak jauh dan makin hari makin lancar. Kemudian ada Cikarang Dry Port yang ditangani sejak mungkin 15 tahun yang lalu. Listrik kami ada Cikarang Listrindo, ada Bekasi Power, ada PLN juga. Ya. Jadi kadang-kadang yang problem itu supply gas. Nah, ini mungkin juga masalah sekali lagi infrastruktur. Betul. Tapi kalau di Kendal itu di sana bagus lagi juga gitu. Jadi itu juga infrastruktur di sana juga sangat mendukung. Jalan tol yang menghubungkan Priok dan Kendal kan bagus. Betul. Jadi sebetulnya Tanjung Mas yang tidak se-internasional Priok itu nggak terlalu masalah karena jalan tol itu memperbaiki logistiknya. Tapi gas itu juga masih sering dikeluhkan masalah kesediaan dan harga. Nah, kemudian listrik cukup, tapi kemudian jaringannya
untuk segera mendadak orang membutuhkan 25 megawatt. Nah itu kan jaringannya lain sama yang keperluannya 1 megawatt. Ya. Nah seperti hal-hal seperti itulah, makanya Kendal bagus, karena perhatian pemerintah juga besar. Ini kan joint venture antara Jababeka dengan Sembcorp Singapura, yang jadi semacam G2G, diresmikan oleh Presiden dan Perdana Menteri Singapura. Berarti fokus pemerintah besar, dukungan besar baik pemerintah pusat, gubernur maupun bupati. Ini sangat penting untuk ditiru di tempat yang lain. Di Bekasi juga bagus karena udah pengalaman lama ya, gitu. Kerawang itu bagus. Jadi yang bagus itu sebenarnya koridor jalan tol Cikampek sama Kendal Jawa Tengah itu bagus karena infrastrukturnya. Oke. Menarik untuk saya elaborasikan lebih lanjut, tadi Anda menyatakan bahwa Kendal ini bagus karena dukungan dari pemerintah. Sistem yang digunakan adalah G2G dan baik juga untuk diterapkan di tempat lain. Betul. Artinya bisa menjadi benchmark seharusnya. Betul. Kalau secara lebih teknis, satu level lebih teknis lagi Pak, pola bisnis G2G ini akhirnya membantu dari variabel apa yang kiranya bisa diterapkan di kawasan industri lain, begitu, untuk ditiru di kawasan industri lain? Jadi pertama harus ada komitmen dulu dari government yang satu dengan government yang lain ya, Indonesia dan Singapura. Tapi di situ kemudian diserahkan kepada bisnis, yaitu B2B antara Jababeka dengan Sembcorp dari Singapura. Sembcorp itu BUMN-nya Singapura. Nah, Jababeka sebagai perusahaan swasta yang sudah 36 tahun, itu juga sebetulnya sudah seperti BUMN swasta. Koneksinya ke pemerintah, pengalamannya semua itu sangat dipercaya pemerintah. Nah ini membuat pemerintah Singapura dengan BUMN-nya di sana itu percaya. Nah sekarang di Jawa Tengah juga ada lagi Batang, yang itu juga pemerintah yang membangun. Itu juga satu harapan lagi, ya kan? Sehingga kalau itu dikelola juga dengan baik, maka tentu juga akan berdampak sangat cepat untuk suksesnya di Batang. Dua-dua di Jawa Tengah. Batang dan Kendal itu sekarang ya primadonanya Indonesia lah di bidang kawasan industri. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa pemerintah juga sudah punya benchmark kawasan industri yang sukses begitu. Utamanya untuk ditiru dan juga dimodifikasi di tempat-tempat lain supaya kawasan industri lainnya juga lebih potensial. Cuman kalau sebetulnya swasta itu kan operator. Kalau pemerintah juga sebagai regulator dan operator seperti di Batang, itu tentu juga tidak meyakinkan kalau 100% itu swasta operator. Pemerintah mendukung. Itu menurut saya jangka panjang lebih dipercaya oleh investor. Kalau badan usaha swasta. Ya, cuman karena waktu itu Jawa Tengah kan kekurangan tanah atau Indonesia kurang siap, maka waktu itu Pak Jokowi mengambil keputusan Batang harus dijadikan, meskipun BUMN ya. Tapi saya kira itu keputusan yang baik, karena kita harus mementingkan memenuhi kebutuhan pasar dulu. Oke, baik.